Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma dan pemrograman. Kali ini kita ada di bab mengenai decision making atau branching. Decision making atau branching ini merupakan logika dasar di dalam pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, kita pasti akan menemukan fitur tentang decision making atau branching. Ya, dan decision making atau branching ini merupakan logika dasar manusia. Karena ini juga nanti akan menjadi dasar itu kalau kita membuat aplikasi atau software mengenai artificial intelligence atau decision support system dan sejenisnya. Semuanya akan berdasarkan decision making. Dan setiap hari gitu ya, setiap hari kita itu selalu berhubungan dengan decision making, sadar ataupun tidak sadar. Dan kita manusia gitu ya, merupakan decision maker yang terbaik karena otak kita itu dibekali dengan kemampuan yang sangat luar biasa untuk melakukan decision making. Nah, masalah utamanya adalah meskipun kita itu setiap hari melakukan decision making, tetapi ya, kita itu pasti lebih sering kesulitan pada saat menerapkan decision making ini ke dalam pemrograman. Karena sebenarnya decision making ini hanya menghasilkan dua jawaban secara mendasar ya. Nanti di berikutnya akan ada jawaban yang berbeda-beda lagi, tetapi dasarnya hanya ada dua, yaitu true atau false. Misalnya kita ketemu dengan satu bentuk kotak besar, kemudian kita memutuskan, ini di kehidupan sehari-hari ya, kita memutuskan itu pintu atau jendela ya. Nanti akan ada yang menjawab, loh itu pintu gitu. Kenapa? Karena besar. Ada yang menjawab, loh belum tentu itu pintu meskipun dia besar. Kenapa ya? Karena dia tidak digunakan untuk jalan keluar masuk. Dia hanya dibuka dan hanya untuk sirkulasi udara. Berarti meskipun dia besar, dia bukan pintu tetapi jendela. Dengan pintu yang satunya, kenapa? Karena itu jalan keluar masuk. Nah, itu contoh sederhana saja. Tetapi dalam memutuskan hal seperti itu, ya, otak kita itu punya kecepatan yang sangat luar biasa karena itu anugerah Tuhan. Sama pada saat kita mengendarai kendaraan. Waktu Anda memutuskan akan menyalip kendaraan di depan Anda dan Anda melihat jarak pandang gitu ya antara kendaraan yang berlawanan arah dengan Anda akan menyalip ya, mungkin itu kalau dihitung dengan fisika butuh waktu, butuh rumus, butuh formula, tapi kita kan memutuskan dalam waktu sekian detik, bahkan mungkin nggak sampai 1 detik, sekian mili detik kita sudah memutuskan saya akan menyalip. Ini masih cukup dengan kecepatan saya sekian. Nah, itu decision making kita sehari-hari. Yang saya contohkan yang mungkin ekstrim untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu pinter kok melakukan decision making. Ya, hanya untuk menumpahkan itu ya, untuk mengimplementasikan decision making ke dalam pemrograman, itu kita sering merasa kesulitan. Nah, kita melakukan pemrograman itu kan pasti memecahkan masalah. Kalau nggak ada masalahnya lah ngapain begitu? Ya iseng Pak, ya tetap aja ada masalahnya yang harus dipecahkan begitu. Nah, di setiap masalah itu akan memiliki nature of the problem sebenarnya. Masalah utamanya apa?
solusinya apa, ya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang paling penting. Misal, wong saya buat sistem informasi kok begitu. Ya ada masalahnya pasti. Masalah Anda apa? Melakukan transaksi penjualan. Berarti, nah, nature of the problemnya adalah bagaimana caranya menjual, mengurangi stok. Ada important decisionnya di situ. Pada saat saya menjual, saya mengurangi stok, maka saya harus yakin bahwa stok saya ada. Sehingga saya melakukan decision making. Jika stok saya ada, maka saya bisa menjual. Tapi jika stok saya kurang atau tidak ada, maka saya tidak bisa melakukan penjualan. Itu important decisionnya. Jika dan maka, ya, atau kalau nanti di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa pemrograman, if then, begitu. Sehingga seringkali didefinisikan secara teoritis, decision making adalah controlling the execution of statement based on certain condition or decision is called decision making and branching. Jadi berdasarkan kondisi tertentu. Seperti di awal tadi misalnya, kotak besar itu pintu atau jendela. Oh, itu pintu. Kenapa? Gitu. Kondisinya apa? Kondisinya karena dia dijadikan jalan keluar masuk. Makanya dia disebut pintu. Kenapa kok Anda berani nyalip kendaraan di depan Anda padahal di depannya lagi masih ada kendaraan yang berlawanan arah? Anda berargumen bahwa kendaraan yang berlawanan arah terlihat berjalan pelan dan jaraknya masih jauh. Sedangkan saya memiliki kecepatan yang cukup tinggi untuk menyalip kendaraan di depan saya. Dan jalan masih cukup lebar di sebelah kanan untuk menyalip kendaraan tersebut. Nah, itu kondisinya. Sehingga kita melakukan decision making. Untuk penjualan tadi misalnya, kenapa kok dijual barangnya? Karena masih ada stoknya, harganya juga terpenuhi syaratnya, dan ada yang membeli. Sehingga bisa dilakukan transaksi penjualan, itu decision making. Ya. Kalau kita masukkan ke flowchart, maka yang pertama gitu ya, decision making adalah mengambil inputan. Inputan ini bisa berarti inputan di layar, bisa berarti inputan dari variabel sudah tersedia sebelumnya, ya, atau inputan dari kondisi yang sudah ada. Sehingga ya, kita akan diberikan simbol ini, simbol decision, ya, simbol decision, dan kita bertanya, apa nanti yang harus dilakukan dan apa keputusannya? Ya, seperti yang sudah di awal tadi dijelaskan, maka keputusannya sebenarnya hanya ada dua secara dasar, yaitu true, maka dijalankan perintah tertentu, atau false, kita menjalankan perintah yang lain. Misalnya kalau, oh ya ini stok sudah ada, harga terpenuhi, maka bisa dijual. Maka kita menjalankan task atau tugas ya, perform transaksi penjualan, disimpan dan dicetak notanya. Tapi kalau ternyata stoknya kurang, maka kita melakukan tugas yang lain, mengeluarkan alert, mengeluarkan message bahwa stok tidak mencukupi, misalnya begitu. Nah, inilah yang disebut branching. Branch pertama atau branch kedua. Di berikutnya nanti branch pertama itu bisa menjadi branch lagi. Ya, dan itu bisa bertumpuk-tumpuk ya, nested. Nah, kalau sudah tunjukkan hasilnya, entah itu true atau false ya, dua-duanya tetap harus
ditunjukkan itu secara sederhana, ya. Dan meskipun sederhana, pada kenyataannya kita sering merasa kesulitan di dalam melakukan implementasi branching. Bukan menakut-nakuti, tetapi karena kita gitu ya, khususnya kalau kita di Indonesia, kita ini tidak dibiasakan untuk melatih logika, ya. Kita ini tidak dibiasakan untuk melatih logika sejak pendidikan dasar. Ya, kita lebih banyak dilatih hafalan. Sehingga pada saat kita menemui masalah, ya, biasanya logika kita berhenti seperti macet. Padahal bisa sebenarnya, ya. Nah, solusinya apa Pak gitu? Kalau saya solusinya sederhana, berlatih, ya. Karena logika ini bukan bakat, ya. Saya ungkapkan ini pasti berkali-kali gitu, bahwa pemrograman logika itu bukan bakat, bukan talent, tetapi praktis, latihan, ya. Latihan, bukan bakat sekali lagi. Semakin kita sering berlatih, semakin kita sering ketemu masalah dan menyelesaikan, maka logika kita akan menjadi lebih baik. Itu yang ada. Contoh gitu, contoh sederhana yang biasanya ada di buku teks yaitu holiday trip problem. Nah, misalnya tahun depan gitu. Tahun depan COVID-19 sudah selesai gitu, 2021 semoga, ya. Kemudian Anda kepengen liburan. Dan Anda, ini saya ambil dari buku teks itu ya. Anda menerima uang 10.000. Ya, anggap aja ini 1 juta begitu ya kalau rupiah. Kemudian tapi Anda harus mencari yang tiketnya kurang dari 1 juta. Oke. Maka misalnya Anda minta loh jangan 1 juta Pak gitu, saya dikasih 1,5 lah. Supaya apa ya? Supaya ada uang sakunya. Nah, misal. Maka apa yang harus dilakukan gitu? Apakah Anda milih pakai pesawat? Atau Anda milih pakai bis? Nah, kita memutuskan berdasarkan apa? Satu, nah, kita kan pasti berpikir berdasarkan biaya. Berapa ya kalau naik pesawat? Berapa kalau naik bis? Wah, naik bis lebih murah nih gitu. Naik bis 500.000. Tetapi, nah, kalau naik bis umum, maka kita harus turun di terminal, masih naik angkot. Habis naik angkot, masih ngojek. Nah, kalau dihitung-hitung ternyata habisnya 600.000. Kalau pulang pergi berarti 1,2. Kalau pesawat habisnya 550.000. Tapi langsung nyampe. Karena sudah gratis bisnya. Langsung nyampe di tujuan. Kalau pulang pergi berarti 1.100.000. Nah, berarti yang true, yang lebih rendah ternyata naik pesawat. Misalnya begitu. Ya, berarti kita memilih yang true, yang lebih kecil adalah naik pesawat. Nah, itu contoh. Ini contoh yang simple ya. Yang simple. Oke. Itu untuk sementara di bagian pertama. Nanti di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai jenis decision making dan branching yang biasanya muncul di bahasa pemrograman. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi masih di materi atau mata kuliah online, algoritma dan pemrograman. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.